الحمد لله على نعمائه وآلائه، الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. صدق الله مولانا العظيم. Saya belakangan ini justru lagi sedang mengkampanyekan membaca Al-Quran. Sekaligus tentunya saya menginginkan adanya orang tampil untuk bisa mengajar Al-Quran. Karena apa? Karena sekali waktu ada seorang kiai datang Ramadan 2 tahun yang lalu, bukan Ramadan kemarin, 2 tahun yang lalu, ada satu kiai namanya Kiai Haji Yazid Ramli. Istrinya bernama Ustadzah Al-Hajjah Bahijah Hamid. Dia datang subuh kepada saya Ramadan. Dia telepon dulu, saya mau datang. Boleh. Setelah bincang-bincang, akhirnya masuklah kepada satu kejadian. Habib, dia bilang, saya mengajar di Parung. Ini Kiai Yazid Ramli ini rumahnya di satu kecamatan dengan saya di Tebet, tapi beliau di Menteng Dalam. Dia bilang begini, saya mengajar di Parung. Sekali waktu ada seorang yang saya panggil dengan sebutan Bang Haji lewat di tempat saya mengajar. Saya pagi hari itu sudah ada di Parung. Mengapa saya di waktu pagi itu sudah berada di Parung? Karena masyarakat Parung menginginkan musola di tempat saya mengajar itu, musola itu jadi masjid. Orang Parung punya semangat besar, tapi uang tidak punya. Maka mereka pun mencoba untuk mencari dana melalui kendaraan-kendaraan yang lewat di musola itu, di muka musola. Walaupun terkumpul sedikit-sedikit, artinya bisa dimanfaatkan. Di saat saya ada di musola di pagi hari itu, tiba-tiba orang yang selama ini saya kenal dan saya memanggilnya dengan menyebut Bang Haji, tiba-tiba lewat. Masuk, bertemu dengan saya. Betapa terkejutnya dia. Karena dia tidak menduga bahwa saya di pagi hari itu sudah ada di musola. Bang Haji bertanya, Pak Kiai, kok di pagi hari ini Pak Kiai sudah ada di sini? Maka saya pun menjawab, kata Kiai Haji Yazid Ramli, di sini tempat mengajar saya. Lalu itu dengan orang-orang yang mengumpulkan dana itu untuk kepentingan apa? Ini musola ingin dibuat masjid. Oh, jadi mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Iya. Tolong kasih tahu Pak Kiai supaya mereka nggak usah mengumpulkan dana dari jalan. Biar saya saja yang membiayai pembangunan masjid. Berita gembira ini menyebar. Begitu cepat menyebar kepada seluruh masyarakat Parung. Karena biaya besar sudah disanggupi oleh seseorang ini. Memang orang ini senang membangun masjid, senang membantu, tapi tidak pernah mau menampakkan dirinya sebagai seorang penyumbang
dari pembangunan tempat-tempat atau sarana-sarana ibadah. Sudah dipastikan Bang Haji ini mau menyumbang. Tak lama masyarakat Parung dikejutkan oleh berita yang kurang enak mereka dengar. Mengapa? Karena si Bang Haji ini membatalkan rencananya. Apa alasannya? Karena Bang Haji tahu bahwa di tanah itu ada ditanam 3 makam, 3 kuburan. Kata si Bang Haji itu, pantang saya membangun masjid di tanah yang di dalam tanah itu ada ditanam 3 orang atau ada ditanam jenazah. Lepas dari masalah boleh dan tidak bolehnya jenazah diangkat dari makam atau dari kubur, masyarakat Parung cepat bertindak, bersikap. Mereka mendatangi keluarga dari 3 orang yang dimakamkan tadi. Siapa 3 orang ini? Yang pertama adalah guru mengajar Al-Quran, guru mengaji Al-Quran, ustadz yang biasa sekehariannya mengajar Al-Quran. Ini orang dikubur 50 tahun yang lalu. Karena sudah ada sepakat dari ahli waris, maka penggalian pun dimulai. Disaksikan oleh Bang Haji. Begitu mulai penggalian, Bang Haji menyaksikan, walaupun dengan menggunakan handphone, dia rekam tuh detik-detik saat penggalian kubur. Apa yang terjadi? Ternyata guru mengaji yang meninggal dunia 50 tahun yang lalu, saat digali, kain kafannya saja masih utuh, apalagi badannya. Seolah-olah Allah ingin mendemonstrasikan kepada masyarakat Islam yang ada pada waktu itu, inilah kehormatanku dan penghormatanku kepada orang yang mau berjuang untuk membela agamaku. Ramai, semakin datang orang dari mana saja untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selesai yang satu, gali lagi yang satu. Siapa yang di sebelahnya ini? Yang di sebelahnya tidak lain adalah istri dari si guru mengaji Al-Quran. Ternyata juga sama, kain kafannya masih utuh, apalagi badannya. Istri dari almarhum guru mengaji Al-Quran, ternyata saat digali kain kafannya masih utuh, badannya juga masih utuh. Kenapa begitu? Kan ibu ini tidak ngajar. Saya waktu diceritakan, teringatlah saya kepada apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, man a'adda ghaziyan faqad ghaza. Siapa orang yang menyiapkan orang yang akan bertempur ke medan juang, ke medan perang, maka sekalipun dia hanya menyiapkan segala sesuatu kepentingan untuk orang yang berjuang ke medan tempur, dia sendiri tidak ikut bertempur, faqad ghaza, dia sama dengan yang berperang ke medan tempur. Ini perempuan kerjanya menyiapkan segala kepentingan suaminya yang mau mengajar. Lekar-lekar itu sebelumnya anak-anak datang, dia sudah siapkan. Quran untuk anak-anak membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran disiapkan oleh sang istri. Allah,
ingin memperlihatkan kepada umat Islam yang ada di Parung, ini balasan aku untuk seorang istri yang berjuang karena suaminya mengajar Al-Quran. Masih terus direkam. Tinggal yang satu lagi ini. Yang satu ini. Siapa yang satu ini? Yang satu nggak lain adalah hanya pembantu. Pembantu harian di rumah itu. Jadi walaupun guru mengaji, tapi kalau banyak murid yang belajar, perlu pembantu. Meninggal tidak berjauhan jaraknya antara si guru, si istri, dan sang pembantu. 50 tahun yang lalu, sang pembantu pun sama. Diberikan kemuliaan oleh Allah. Begitu digali, ternyata juga kain kafannya. Termasuk juga badan dari si pembantu tadi. Bahkan orang kampung mengatakan, ini mantan jawara ini. Mantan jawara yang tobat di tangan sang guru. Allah muliakan. Karena dia berkhidmat kepada Al-Quran. Berkhidmat kepada agama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah akhirnya muliakan.